I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Bab 3126. Hahaha, ini berakhir di sini untuk selamanya. Wulfric tertawa terbahak-bahak saat melihat kekalahan Pyre. Kekalahan Pyre, Zah dan kedua anteknya tidak diragukan lagi telah menanamkan kemenangan baru dalam dirinya. Karena mereka berempat adalah lawan terhebatnya sejauh ini. Dan sekarang setelah dia membuat mereka tak berdaya, tidak ada lagi yang menghalangi jalannya. Bahkan Iwan, Percival, Alastair atau rekan-rekan mereka yang lain tidak dapat mengalahkannya. Dia dan para keluarga Chanter akan terus maju tanpa henti untuk mendominasi dunia. Orang hanya bisa membayangkan kegembiraannya. Akhirnya berhasil memenuhi mimpinya yang telah lama dinantikan. Salam hormat kepada Master Chanter, salam hormat kepada Master Chanter, salam hormat kepada Master Chanter. Hidup Master Chanter, hidup Master Chanter, hidup Master Chanter. Icon dan para keluarga Chanter lainnya bertepuk tangan dengan keras dan bersorak kegirangan. Oh tidak, kita tidak mungkin punya kesempatan. Percival, Alastair dan yang lainnya di pihak yang baik merasa hati mereka hancur memikirkan malapetaka yang akan menimpa mereka. Meskipun jumlah mereka lebih banyak daripada para keluarga Chanter, mereka semua tahu bahwa mereka tidak punya kesempatan, terutama dengan kekuatan Wulfric yang luar biasa. Tidak mungkin mereka bisa keluar hidup-hidup. Wajah mereka pucat pasi karena cemas dan ngeri akan nasib mereka. Tetapi mereka bukan satu-satunya yang terbebani oleh keputusasaan. Pyre, Zah, dan seluruh organisasi Drakmar juga sama sedihnya. Karena mereka tahu sebagai pemimpin organisasi Drakmar wilayah tengah, satu-satunya tanggung jawab mereka adalah menjaga perdamaian dan ketertiban di kota ini. Dan mereka telah gagal total. Begitu Brahmar mencapai kemenangannya, dunia akan dikuasai oleh kekacauan dan kehancuran. Dan banyak nyawa yang tak berdosa akan dikorbankan di tangan kekejaman mereka. Kita hanya bisa membayangkan betapa putus asanya mereka saat membayangkan dunia yang gelap dan sadis untuk ditinggali. Mereka sudah bisa merasakan semua harapan terkuras dari tubuh mereka. Namun apa yang terjadi selanjutnya membalikan segalanya. Buk 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 buk. Saat berikutnya seluruh tubuh Iwan bergetar saat energi yang berdenyut mengalir melalui pembuluh darahnya. Dia hampir mencapai tingkat baru dalam latihan bela dirinya. Udara di sekitarnya tampak membeku saat membeku dan terpilih menjadi spiral tebal seperti energi sejati yang berdenyut, lalu melesat tepat ke arahnya, melalui tubuhnya untuk memancarkan cahaya menakutkan dari dalam. Apa yang terjadi? Si brengsek itu sedang menerobos batasan kemampuannya. Semua orang langsung tahu apa yang terjadi. Tidak, itu tidak mungkin. Ambil ini, dasar brengsek. Wajah Wulfric berubah menjadi cemberut. Yang mengerikan menyaksikan pembantaian bos pusat oleh Iwan mengajarinya bahwa Iwan berada di tahap semi-science state. Dan dia tidak bisa membiarkan Iwan maju ke tahap science state di mana dia bisa mengalahkannya. Mengalihkan perhatiannya dari Pyre yang terluka parah, Wulfric melompat ke udara menyalurkan gelombang energi yang kuat ke telapak tangannya dan mengirimkannya menghantam langsung ke arah Iwan. Dia harus menyerang Iwan sebelum dia sampai mencapai tahap science state. Namun dia terlambat. Saat Iwan merasakan Wulfric di belakangnya, dia melompat ke udara, nyaris menghindari serangan Wulfric. Baru saja mencapai level kekuatan baru, tugas pertamanya biasanya adalah mengasah energi baru itu untuk mengendalikannya. Tetapi situasi yang dihadapi terlalu buruk.
baginya untuk membuang-buang waktu. Ia lalu mendarat dengan kokoh di tanah, lalu perlahan-lahan tegak berdiri hingga mencapai tinggi badan maksimal. Bab 3127. Hahaha, akhirnya aku mencapai tahap Sand State. Sekarang saatnya kau mati, dasar orang tua. Secercah kebencian melintas di mata Iwan. Ketika dia menatap wajah Wulfric, seluruh tubuh Wulfric bergetar karena mata Iwan seperti dua lubang kebencian yang dalam, gelap, dan menyeramkan. Sombong sekali kau berkata begitu, dasar brengsek. Memangnya kenapa kalau kau sudah mencapai tahap Sand State? Kau bahkan belum sempat menggunakan kekuatanmu. Jadi kau bukan tandinganku, terima ini. Wulfric mengejek, sama sekali tidak menghiraukan ancaman Iwan. Kemudian, tanpa berpikir lebih lama lagi, tanpa ragu-ragu dia lalu mengirimkan gelombang energi dahsyat yang menghantam Iwan, bermaksud menghancurkan Iwan saat pertahanannya lemah. Dia benar memang kenapa kalau dia sudah mencapai tahap Sand State. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Semua keluarga Canter lainnya setuju dan merasa agak lega karenanya. Secercah harapan yang sempat menyala dalam diri Pierre, Zah, dan yang lainnya langsung padam setelah mendengar kata-kata para keluarga Canter. Wulfric benar, Iwan baru saja mencapai level kekuatan baru dan akibatnya dia menjadi sangat rentan. Tidak mungkin ia bisa bertahan melawan seseorang sekuat Wulfric. Selain itu, bahkan Pierre sendiri menjadi korban Wulfric dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Iwan tidak akan berakhir sama. Meskipun Iwan kini lebih kuat dari Pierre, tidak mungkin ia bisa mengalahkan Wulfric, seorang petarung yang jauh lebih berpengalaman. Tentu saja mereka semua menyaksikan dengan putus asa, takut akan nasib Iwan. Namun apa yang terjadi selanjutnya berada di luar imajinasi terliar mereka. Langkah yang salah kawan, Iwan tidak mengedipkan matanya sedikit pun. Sebaliknya dengan sapuan jubahnya dia mengirimkan gelombang energi yang kuat yang menyerang, langsung menuju Wulfric sebagai pembalasan. Gedebluk, suara berdetak dahsyat terjadi ketika serangan Iwan dan Wulfric saling bertabrakan. Dengan bantuan buah Roh Kudus, Iwan berhasil melampaui tahap inti emas tingkat lanjut untuk mencapai tahap penyeberangan besar, memberinya kekuatan yang sebanding dengan tahap Sand State. Namun sebelum ini Iwan juga meminum pil pemicu energi yang telah membangkitkan kekuatannya, dan dengan perlindungan tambahan dari pelindung dada kaisar, dia sekarang jauh lebih kuat daripada Wulfric. Setelah pertarungan yang dahsyat, serangan Iwan merobek pertahanan Wulfric dan mengenainya tepat di tengah dada, membuatnya melayang ke udara, lalu mendarat dalam keadaan tergeletak beberapa kaki jauhnya. Rasa sakit yang luar biasa menusuk dada Wulfric saat ia mendarat, dan ia membungkuk ke depan untuk memuntahkan banyak darah. Ia terluka parah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Mereka semua tadinya yakin bahwa Iwan bukanlah tandingan Wulfric, dan tidak ada seorang pun yang percaya bahwa ada kemungkinan Iwan akan membalikan keadaan. Tak seorang pun dapat mempercayai, bahkan dalam mimpi terliar mereka bahwa situasi akan berubah drastis seperti itu. Iwan hanya melancarkan serangan balik tanpa mengedipkan mata, tetapi serangan itu mengenai Wulfric begitu keras hingga dia terluka parah. Ini adalah pemandangan yang berada di luar imajinasi mereka yang paling liar. Orang hanya bisa membayangkan keterkejutan mereka saat ini. Tidak, ini tidak mungkin, gerutu Wulfric berusaha mati-matian untuk berdiri meskipun rasa sakitnya menyiksa. Seluruh wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak bisa seumur hidupnya memahami betapa mudahnya Iwan mengalahkannya ketika dia seharusnya bisa berada pada posisi paling rentan. Sebaliknya, Wulfric terlalu sombong untuk menerima kekalahan ini.